Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Insya Allah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran IPA tentunya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mikroskop. Adapun tujuan pembelajaran, santri dapat mengenal dan menggunakan mikroskop secara baik dan benar. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari mikroskop secara jauh, ada baiknya anak-anak sekalian menjawab pertanyaan Ustadz berikut ini. Pertama, pernahkah kalian melihat bakteri? Kedua, coba jelaskan perbedaan antara cermin, kaca pembesar, dan mikroskop. Silakan jawab ya. Baiklah anak-anakku, supaya bisa menjawab pertanyaan saya di atas dengan baik, kita mulai pembelajaran kita mikroskop. Yang pertama, pengertian mikroskop. Mikroskop berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mikro dan scopium. Mikro artinya kecil, scopium artinya melihat atau penglihatan. Jadi, mikroskop berarti alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung agar bisa dilihat lebih besar dan bisa diamati dengan seksama. Misalnya, bakteri atau kelompok protozoa. Anak-anakku, sebelum kita mengenal mikroskop lebih jauh, ada baiknya kita mengenal sejarah ditemukannya mikroskop. Berawal dari ditemukannya kaca oleh bangsa Romawi. Mereka mulailah mengamati benda-benda dengan berbagai ukuran kaca dan bentuk kaca. Kemudian, Jansen dan Hans menggunakan kaca dalam tabung untuk melihat benda. Ternyata terlihat lebih besar. Selanjutnya, Galileo tertarik dengan penemuan Jansen dan Hans. Ia juga mulai melakukan eksperimen dengan menggunakan prinsip kerja lensa Jansen dan Hans. Maka saat itu dikenallah kaca pembesar atau loupe. Selanjutnya, Antonio van Leeuwenhoek melakukan eksperimen melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan lensa dari tabung yang dirancangnya sendiri dan dengan pembesaran sangat besar yaitu 270 kali, dan berhasil mengamati bakteri ragi, sel darah, dan lain-lain. Tabung yang dirancang oleh Antonio inilah yang disebut dengan mikroskop. Maka mulailah saat itu berkembang mikroskop hingga saat ini. Dengan penemuannya tersebut, Antonio van Leeuwenhoek dikenal sebagai Bapak Mikroskop Dunia. Maka dapat dikatakan bahwasanya penemu mikroskop pertama kali adalah Antonio van Leeuwenhoek. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam mikroskop. Berdasarkan lensa okulernya, mikroskop dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Mikroskop monokuler adalah mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler, sedangkan mikroskop binokuler adalah mikroskop yang memiliki dua lensa okuler. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mikroskop cahaya atau mikroskop biasa. Merupakan mikroskop biasa yang sumber cahayanya dari luar, bisa cahaya matahari atau lampu. Sedangkan yang kedua adalah mikroskop elektron. Merupakan mikroskop yang sumber cahayanya dari aliran arus listrik yang langsung masuk ke dalam lampu yang ada dalam mikroskop. Dan pembesarnya bisa lebih besar dibanding mikroskop biasa
dan bisa sampai 2 juta kali mikroskop biasa. Anak-anakku, berikut ini kita akan mengetahui bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu. Secara garis besar, bagian mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu bagian mekanik dan bagian optik. Bagian mekanik diantaranya: satu, diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk menuju kondensor. Kedua, kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari cermin menuju preparat. Ketiga, ada makrometer dan mikrometer. Makrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop secara cepat, sedangkan mikrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop secara lambat. Berikutnya adalah lengan mikroskop, berfungsi sebagai tempat memegang mikroskop ketika memindahkan mikroskop. Meja mikroskop berfungsi sebagai tempat meletakkan preparat yang akan diamati. Penjepit berfungsi untuk menjepit preparat agar tidak bergeser ketika sedang melakukan pengamatan. Kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga mikroskop. Revolver berfungsi untuk mengganti pembesaran lensa objektif. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu. Secara garis besar, bagian mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu bagian mekanik dan bagian optik. Bagian mekanik diantaranya: satu, diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk menuju kondensor. Kedua, kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari cermin menuju preparat. Ketiga, ada makrometer dan mikrometer. Makrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop secara cepat, sedangkan mikrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop secara lambat. Berikutnya adalah lengan mikroskop, berfungsi sebagai tempat memegang mikroskop ketika memindahkan mikroskop. Meja mikroskop berfungsi sebagai tempat meletakkan preparat yang akan diamati. Penjepit berfungsi untuk menjepit preparat agar tidak bergeser ketika sedang melakukan pengamatan. Kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga mikroskop. Revolver berfungsi untuk mengganti pembesaran lensa objektif. Bagian kedua adalah bagian optik. Di antaranya, lensa objektif adalah lensa yang letaknya dekat dengan benda yang akan diamati, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang diamati. Yang kedua, lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata untuk mengamati benda. Yang ketiga, cermin berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Yang keempat, kaca preparat berfungsi sebagai tempat preparat atau benda yang akan diamati. Yang kelima, reflektor merupakan bagian yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melalui lubang yang ada pada meja kerja. Reflektor terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan saat cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Sementara cermin cekung digunakan saat kondisi kurang cahaya. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan cahaya. Anak-anakku, demikianlah tentang mikroskop. Namun, tidak lengkap kiranya kalau kita tidak bisa menggunakan mikroskop secara baik dan benar. Berikut ini Ustadz jelaskan tentang cara menggunakan mikroskop secara baik dan benar. Pertama, letakkan mikroskop pada meja yang datar dan stabil.
pastikan mejanya kokoh dan tidak mudah goyah. Yang kedua, jika menggunakan mikroskop dengan menggunakan sumber cahaya listrik, maka pastikan kabel mikroskop terjangkau sumber listrik dan mudah dihubungkan. Kemudian, sediakan objek yang akan diamati dan letakkan dekat dengan mikroskop. Keempat, kendurkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Berikutnya, preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan mikroskop, lalu letakkan pada meja preparat dan jepit. Lalu putar revolver untuk memilih pembesaran. Bisa 4 kali, 10 kali, 40 kali, atau 100 kali, tergantung mikroskop yang kita gunakan untuk mengamati objek yang akan kita lihat. Kemudian, nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Jika menggunakan mikroskop dengan pencahayaan alami atau matahari, perlu melakukan setting cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek. Lalu, mulailah mengamati objek yang telah ditempatkan pada meja preparat. Jika menggunakan mikroskop tipe monokuler, hanya bisa diamati dengan salah satu mata. Tapi jika menggunakan mikroskop tipe binokuler, bisa mengamati dengan kedua mata. Perlu diperhatikan bahwasannya ada beberapa jenis mikroskop yang makrometer dan mikrometernya pada satu unit. Hal ini memudahkan dalam mengamati objek. Putarlah makrometer atau mikrometer yang pada preparat, bisa geser ke kiri atau ke kanan untuk menempatkannya pada posisi yang sesuai. Lalu, putar makrometer atau mikrometer pada lengan mikroskop, bisa geser ke atas atau ke bawah agar objek lebih fokus untuk diamati. Selanjutnya, mikroskop yang baik memiliki fitur lampu yang bisa diatur tingkat kecerahannya, bisa terang dan bisa redup. Kemudian, aturlah revolver lensa untuk memilih pembesaran yang diinginkan. Namun, harus dipastikan ketika mengatur revolver, lensa pembesaran, jarak antara meja preparat dengan objektif harus cukup jauh, sehingga tidak terjadi gesekan antara keduanya, karena akan menyebabkan pecahnya kaca preparat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tata cara menggunakan mikroskop secara baik. Namun, apabila kita sering menggunakan mikroskop, tentu kita akan lebih mahir memainkannya, terutama instrumen-instrumen yang ada pada mikroskop. Tapi tetaplah berhati-hati dalam menggunakannya. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi tentang mikroskop dan tata cara penggunaannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.